juga salah satu yang membuat orang mengatakan bahwa SEO is there, SEO is nothing right now. It's not important anymore. Karena orang ngeliatin internet usage di US seperti ini keadaannya. Bahkan mungkin di Indonesia juga hampir sama. Sosial media ada di urutan pertama, kemudian email dari dulu memang seperti itu, orang banyak menggunakan itu. Search itu turun ke bawah, ya. Itu makanya banyak yang bilang, don't do SEO, do SMO, social media optimization, ya. Oke. Tapi karena saya orang SEO ya. SEO is not good, tapi menurut saya SEO is evolving. Ya. Kalau bicara tentang bagaimana sih orang-orang SEO itu evolve, gitu yang ngikutin semua hal yang berkaitan sama SEO campaign mereka, algoritma update, kemudian social media, perubahan di layout, search engine result page dan lain gitu ya. Ini beberapa hal yang kita lakukan. Ya. Yang pertama ini be human ini penting banget menurut saya ya. Dulu ada yang masih create content for machine, ada yang masih mau bikin konten buat SEO, ada yang masih bikin konten untuk SEO. Nggak ada ya. Dulu tuh orang-orang tuh, gue mau bikin konten itu harus dibuat untuk SEO. Ya, no. Your content is for human. Ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah be human. Jadi berubah perilaku kita, melakukan visitor kita sebagai manusia bukan mesin. Website kita itu untuk orang yang membacanya, bukan untuk SEO. Itu yang pertama yang paling penting. Ya, yang tadi saya ceritain dulu orang nge-abuse internet itu benar-benar gitu loh. Bahkan mungkin sampai sekarang ya ada orang yang masih pakai tools kayak Exammer. Sorry, itu bahasa tadi. Jadi ada tools yang ketika dijalankan itu akan menyebarkan komen kemana-mana ke semua blog punya WordPress, sering kena spam blog. Itu ada satu tools yang jalanin itu semua, namanya Exammer atau banyak jenis toolsnya. Satu kali dijalankan dia akan sebarkan ribuan link, ya. Kemudian ada teknik namanya spinner. Ambil konten orang, kemudian dirubah-rubah satu paragraf, ganti paragraf yang lainnya. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang be human, ini juga hal yang paling penting untuk kita lakukan, itu social media presence. Ya, karena social media, karena itu is a social media, is a place for people to interact each other. Gitu ya, jadi salah satu tempat yang penting untuk kita ada di sana ketika kita mau menjalankan SEO campaign. Ya. Tapi bukan berarti kita harus abuse juga. Ya. Ada yang punya Twitter account lebih dari 10. Ada. Facebook accountnya yang isi fotonya gambar cewek terus ada temennya 5.000 gitu ada. Ada. Ya, oke. Jadi yang paling penting adalah engage. Ya. Kalau ada social media manager di sini pasti tahu soal PTAG di Facebook, people talking about this. Itu salah satu key metric yang harus dilihatin di Facebook atau di Twitter mungkin ada key metricnya lebih banyak di sana. Reply, retweet, kemudian click on links. Itu salah satu key metric yang kita bisa lihat untuk melihat seberapa bagus kita engage followers kita atau fans kita. Jadi bukan berarti kita abuse juga sosial media, posting links banyak-banyaknya, adding friends yang nggak kita kenal tapi nggak pernah komunikasi sama mereka, gitu kan? Ya. Oke. Ini juga hal yang lainnya, ini author. Google memberikan fasilitas untuk kita klaim semua konten yang kita punya. Ya. Di WordPress kayaknya ada pluginnya untuk ini. Kita bisa masukkan di WordPress langsung link dari WordPress kita ke Google Plus kita, ya. Nanti foto kita akan muncul di sana seperti itu. Selain claiming konten itu juga bagus untuk branding. Kemudian beberapa research mengatakan bahwa CTR dari result yang memiliki foto di sebelahnya itu lebih bagus. Mungkin kalau fotonya cewek jauh lebih bagus. Ya, oke. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan, don't spam, ya. People buy links, kemudian publish thin content. Thin content itu konten yang isinya cuma ada one paragraph atau two paragraph, kemudian di paragraph itu diulang-ulang kata-kata yang mau di-pushnya. Thin content. Kemudian ada yang punya blog, terus blognya 3/4-nya iklan, sebelah kanannya iklan, bawahnya iklan. Ada pernah masuk ke blog kayak gitu. Kemudian ada pop up juga yang masuk nggak bisa ditutup kalau nggak diklik.
Ada yang punya pop-up seperti itu? Ada yang punya pop-up seperti itu? Ya, nah, kalau Detik sih bukan majalah online berisi iklan, tapi majalah iklan berisi konten. Jadi, oke. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah mau creativity. Jadi kalau dulu orang fokus di creating artikel, kemudian ya artikel kebanyakan mereka posting dengan artikel. Sekarang tuntutannya jadi kita harus lebih kreatif kalau kita mau melakukan SEO campaign yang valuable. Oke. Yang pertama video. Ya. Video juga mulai muncul di search engine result page, gitu ya. Itu sudah dari beberapa waktu yang lama. Kemudian sekarang jauh lebih advance lagi bagaimana Google mengenali video ini, ya. Kalau punya video di WordPress-nya, instead of uploading it to YouTube or uploading it to Vimeo, upload it to your site, and then use XML sitemap for video. Itu suatu hal yang penting juga. Jadi nanti yang muncul bukan link ke YouTube-nya, tapi link ke website kita, ya. Oke. Kemudian image juga penting juga, gitu. Selain artikel, result yang paling banyak diklik oleh orang adalah image, karena porsinya lumayan besar di search engine result page, ya. Dan image tend to attract more attention dibandingkan artikel atau yang lainnya, ya. Kalau dulunya sering posting artikel plain artikel, sekarang tambahkan image-nya coba dioptimize lagi, ya. Oke. Kemudian slides dan yang lainnya, ya. Slide juga punya peranan yang penting, gitu ya. Mulai ada konten-konten tag yang lainnya, news, ya. Kemudian tweet juga bisa kita embed di blog kita, ya. Jadi instead of hanya posting artikel, sekarang ini orang yang punya website harus lebih kreatif dalam membuat konten mereka, ya. Oke. Ini yang lainnya, salah satu part yang penting juga, go local, ya. Karena part yang besar di search engine result page juga adalah local result seperti ini. Apalagi kalau cari restoran, cari hotel, cari tempat makan, paling besar adalah hotel, location, ya, di go local, ya. Selain Google Plus local, ada beberapa local directory juga yang worldwide untuk kita gunakan, ya. Oke. Kalau berbicara tentang SEO, sekarang juga orang nggak bisa ignore lagi soal mobile. Pernah cek websitenya mobile ready nggak? Pernah dicoba buka pakai mobile site atau mobile browser atau yang lainnya? Karena sekarang ini mobile is quite huge, ya. Bahkan mungkin di Indonesia jauh lebih besar, data US gitu kan. Orang yang melakukan pencarian di mobile itu melakukannya dimanapun mereka berada. Kita kiranya mereka cuma melakukan itu di jalan atau di rumah yang ada desktop gitu ya. Tapi ternyata mereka melakukan pencarian di mobile dimanapun mereka berada. Oke. Ini beberapa informasi yang orang cari di mobile, ya. Kemudian 67% dari pengguna mobile itu mereka melakukan pencarian tentang informasi online. Ini besar sekali porsinya. Selain mereka untuk telepon, SMS, gangguin teman, mereka juga nyari online. Oke? Okay? Terus kalau bicara tentang SEO, dulu kita cuma bicara, gue mau traffic gue segini, gue mau nanti ada di nomor 1, gue mau brand gue muncul di pencarian ini, gitu ya. Sekarang kita harus bicara lebih jauh. Pernah dengar tentang term conversion rate optimization? Ada yang pernah dengar? Belum ya? Di conversion rate optimization itu is a teknik untuk meningkatkan jumlah conversion dari orang yang datang ke website kita ke goal yang kita mau. Goalnya bisa apa aja? Jangan hanya berbicara tentang buying atau melakukan pembelian. It can be anything. Goal can be anything. Can be increasing the page per visit, virality of content, orang sharing konten kita. Itu juga salah satu hal yang bisa kita optimize melalui conversion rate optimization ini. Prosesnya nggak terlalu rumit. Ada istilahnya namanya, yang pertama kita lakukan adalah biasanya A/B testing. Kita ambil satu layout, kita buat satu bandingannya untuk layout itu, ya. Kemudian dari A/B testing kita pindah ke multivariate testing
satu layout yang paling bagus hasilnya kita keluarkan, kemudian kita tes elemen by elemen. Ya. Orang yang rajin, dulu ketika saya di Wigo, saya tes sampai ke ukuran huruf, jenis huruf, warna hurufnya, buttonnya, itu saya tes semua di multivariate testing itu. Tapi memang hasilnya lumayan bagus. Kita dulu sempat naikin conversion rate dari 0,5% naik sampai ke 0,8% conversion rate-nya. Kalau bicara tentang revenue ya berarti itu peningkatan revenue lebih dari 50%. Ya. Itu juga suatu hal yang penting. Jadi traffic yang datang ke tempat kita harus jadi goal yang kita mau. Kalau dia nggak jadi goal yang kita mau, buat apa? Ya, oke. Saya sih nggak panjang-panjang. Ada pertanyaan mungkin? Ya.